Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung ya. Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini masih tangguh, eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada ya. Dan insya Allah sholawat itu menjadi satu lagi amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Gusti Allah yang Maha Agung membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh PO terkasihku yang ada di dalam negeri, di luar negeri ya, tetaplah selalu always selalu untuk anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian syiar dakwah Islam. Dan untuk doa-doa baiknya, aku nggak bisa breakdown satu persatu dari semuanya lah ya. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Kita sebagai sesama saudara saling mendoakan kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Kita mohon untuk kebaikan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dalam durasi 30 menit bisa selesai ya kita selesaikan. Kalau enggak berarti nanti sampai seri berikutnya ya. Ini sekarang seri kedua ya. Seri ke-1 sudah. Sekarang kita masuk ke seri kedua. Kemarin kita mengambil perspektif Injil, sekarang kita mengambil perspektif Al-Quran. Ya. Injil sudah jelas ya bahwa Yesus juga perlu sholawat, meskipun Allah sudah pasti bersolawat kepada Yesus. Dan kita lihat sholawat itu diberikan oleh para muridnya yang dikenal dengan 12 murid plus 1 Yusuf Arimatea ya. Jadi itu tidak berarti bahwa Allah itu tidak maha kuasa gitu loh ya. Ini perlu otak cerdas memang ngajinya. Kalau otak-otak setengah main ya agak sulit ya. Jadi adanya sholawat dari para murid yang 12 plus 1 jadi 13 ya. Tentunya dan lain-lain juga ada ya. Memberikan sholawatnya kepada Yesus, memberikan dukungannya kepada Yesus, itu tidak lalu mendegradasi bahwa loh katanya Allah Bapa Maha Kuasa sudah memberikan sholawat, kenapa yang lain juga harus memberikan sholawat? Ya iyalah, karena kita hidup di dunia. Apa-apa yang di dunia maka berlaku secara duniawi, naturali gitu loh. Seperti rezeki itu naturali karena kita ada di dunia, nggak mungkin Allah turun kasih rezeki. Mesti lewat orang lain, rezekiku mungkin lewat kalian lewat nanti temannya siapa lagi gitu. Nggak mungkin Allah telepon malaikat, ini tolong kasih rezeki untuk Gus Pri, terus malaikatnya bertamu, nih rezekinya Gus. Nggak begitu. Jadi otak itu memang harus cerdas. Ya. Sekali lagi aku bilang, ya Allah itu memberikan sholawatnya kepada siapapun para nabinya, dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, tanpa terkecuali Musa dan Yesus yang kita sebut Isa Al-Masih. Namun demikian, itu juga masih diperlukan sholawat dari
orang sekitarnya yang kemudian menjadi pengikutnya. Yang kemarin sudah aku sampaikan ya. Kalau kita fokuskan kepada Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus, yaitu para muridnya, itu memberikan sholawat. Itu loh. Ketika para murid memberikan sholawat, itu tidak mendegradasi Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Sama aja jawabannya nanti, sama dengan perspektif di Al-Quran. Kenapa begitu? Ya kalau semuanya kamu serahkan kepada Gusti Allah yang kamu agung atau Allah Bapa itu, terus kamu itu mau ngapain? Kamu mau nongkrong aja, kamu nggak membuktikan bahwa kamu ada di pihak mana. Kan terbelah dua, ada yang mendukung, ada yang penentang. Ya, oke, itu sudahlah ya, sudah aku jelaskan sampai menukil beberapa ayat kita kemarin ya. Sekarang kita lihat perspektif Al-Quran, yang nanti kita akan juga berbicara tentang baiat supaya kalian tahu ya, baiat itu seperti apa. Dan aku orang yang tidak mau dibaiat. Ada beberapa yang bisa disebut tokoh lah ya, membaiat aku. Oh, aku tidak mau. Karena apa? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Ini nggak perlu aku jelaskan ya. Kemarin sudah aku jelaskan. Kepentingan para nabi, kepentingan orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap para nabi itu berbenturan di lapangan. Mereka mau hidup menurut hukumnya sendiri, sedangkan para nabi mengajak mereka hidup dalam hukum Allah. Ya, di lapangan ini ketemu, tidak ada meeting point, tidak ada kesepakatan, akhirnya terjadi konflik-konflik itu menimbulkan perang. Ya. Yang namanya perang mesti ada pendukung dan penentang. Nah, kita ini akan di barisan yang mana? Tentukan posisimu, kamu di barisan mana? Ya, itu sudah ya. Sekarang aku masuk ke surat Al-Anfal. Ini, nah gini. Dalam peperangan itu ada dua barisan, pendukung dan penentang. Yang bermasalah di pendukung. Dia benar-benar mendukung atau pura-pura mendukung? Gitu. Ya. Makanya nanti terlahir karakter-karakter pengkhianat munafikun itu. Ya. Nanti untuk itu ada sebuah garansi yang harus diberikan. Di sanalah nanti terjadi baiat. Itu loh. Kenapa aku tidak mau dibaiat? Baiat itu kondisional. Orang sekarang kondisinya nggak memerlukan baiat kok mau dibaiat. Ngapain? Oke, aku bacakan dulu. Kamu tahu. Kita mulai. Ini suratnya panjang ya. Mulai Quran surat Al-Anfal ya. Al-Anfal suratnya ke-8. Aku mulai dari ayat yang ke-55 ya, yang ke-55. Aku bacakan dulu supaya nanti aku jelaskan gampang ke kamu dan kamu gampang mengerti. Sesungguhnya binatang, nah, orang kafir itu disebut binatang. Nanti tinggal apa dia dibilang kerbau atau anjing itu. Ya, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir. Mereka tidak beriman. Yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya dan mereka tidak takut. Apa? Janji. Nah ini bolpen merah. Janji. Aku jelaskan dulu. Janji. Nanti janji ini ada dua perjanjian, bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan ya. Internal Islam itu ada perjanjian. Internal Islam itu ada perjanjian.
Nanti ini internal ya. Nanti ada eksternal. Ya. Eksternal ya. Ini ada. Ini sesama Islam internal. Ini Islam dan kafir, gampangannya gitulah ya. Islam dan kafir bikin perjanjian. Ini perjanjian tipologi 1, ini perjanjian tipologi 2. Ya. Yang di sini ini loh yang namanya baiat. Janji setia. Baiat itu di sini. Kenapa perlu dibaiat? Karena Kanjeng Nabi perlu jaminan bahwa dia bersolawat kepada perjuangan Kanjeng Nabi. Itu. Dia mendukung, bukan pura-pura mendukung. Ini suasana perang. Kita perlu jaminan, jangan sampai dia menikam kita dari belakang, gitu loh. Makanya dibikin baiat. Makanya aku tidak mau dibaiat. Karena apa? Kondisinya tidak menuntut, orang sekarang nggak ada perang kok. Kalaupun ada sekarang perangnya perang pemikiran. Kalau nanti perang fisik, ya kita baiat. Cuman kan dilihat dari keseharian kan sudah bisa. Ini kira-kira ada di pihak mana? Apalagi perlunya baiat. Baiat itu kan kalau kita ragu, maka dia harus berbaiat, bentuk kesetiaan dia terhadap kita, gitu loh. Itu namanya perjanjian janji setia. Nah, di sini jadi ada gini ya, janji tipologi 1, janji tipologi 2. Ini janji setia, ya. Baiat, ini janji perdamaian, tidak saling mengusik. Kalau dengan eksternal dengan Islam dan kafir, ini internal Islam. Gitu loh. Ya. Oke, aku lanjutkan. Jadi orang-orang kafir itu ya yang telah mengambil perjanjian, setelah itu mereka mengkhianati perjanjiannya. Itu binatang gitu. Ya, anjing gitu. Jadi itu di sini, konteksnya di sini. Ya, ini konteksnya di sini. Belum bukan di sini. Ya. Oke. Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, jelaskan. Dalam peperangan, kalau nggak di dalam peperangan ya nggak boleh. Maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka supaya mereka mengambil pelajaran sehingga tidak mengkhianati lagi. Itu loh. Ya. Sekarang yang 58. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Artinya apa? Ya wes, perjanjiannya dibatalkan wes. Percuma saja kita sudah janji tidak saling menyerang, kamu masih menyerang saja. Ya wes, kembalikan aja wes, nggak ada perjanjian wes. Dikembalikan, itu loh maksudnya. Kan percuma dia bilang janji perdamaian, tapi masih menyerang. Ya. Oke, 59. Ini panjang nih ayatnya ya. Maka janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos. Ya, sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan. Dan siapkanlah. Jadi kita ini diperintahkan, kalau aku dulu menjelaskan di kalian tuh mobilisasi. Semua kekuatan kita dimobilisasi untuk menghadapi peperangan dengan kafir. Ya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari ini sebetulnya bukan kuda-kuda, tapi oke lah ya. Terjemahan Depak aja ya. Yang ditambat untuk berperang ya, kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Maksudnya pengkhianat-pengkhianat itu sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dinaya. Ya, berikutnya 61.
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lah ini sama orang-orang yang menyerang Islam kan nggak dibaca ayat ini. Ya mungkin dia goblok atau mungkin maunya memang menyerang saja. Meskipun dikasih tahu nggak mau tahu. Ini membuktikan bahwa peperangan-peperangan dalam Islam itu dia tidak ofensif, dia defensif. Kan jelas. Dan jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Gitu loh. Ketika mereka ngajak damai, ya sudah kita damai. Gitu loh maksudnya. Ya. Bikunnya 62. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah pelindungmu, dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya. Lihat ini, dengan para mukmin. Lihat itu. Nanti bandingkan dengan sholawat itu. Jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita pun diminta bersolawat. Ini juga begitu ya. Dan jika mereka munafikun itu bermaksud hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah. Ya. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Terus akan ngomong lagi. Bagaimana kan Allah kan sudah cukup, mana kuat kok masih memerlukan para mukmin. Kan itu masalahnya kemarin. Masalahnya kamu tidak tahu kehidupan kita, kehidupan naturali, semua berlaku secara natural. Seperti yang aku bilang tadi, rezeki itu dari Allah. Tapi bukan Allah kasih utus malaikat turun nganter rezeki ke rumahmu 10 miliar, bukan begitu. Ya, you harus bekerja lewat orang-orang berinteraksi dengannya, entah kamu bisnis, entah kamu apa, entah kamu jadi pegawai, entah kamu jadi kuli, begitu, itu naturali. Ya, seperti yang aku bilang, menjelaskan kepada orang bodoh itu memang ya agak sulit. Ya, oke, nanti dan yang mempersatukan hati mereka, ya. Walaupun kamu membelanjakannya semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Ya. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hati itu perlu disatukan kok. Ya. Bagaimana kita berangkat perang hati kita masih belum satu. Hai Nabi, cukuplah Allah ya bagimu dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Artinya apa? Yang bersolawat, mendukung. Kan aku sudah bilang, kalau mengikuti apa yang aku tawarkan ke kalian tentang solawat itu adalah mendukung. Solawat itu bukan sekedar bacaan yang dibaca-baca jadi mantra, baca segini dapat pahala segini. Bukan sekedar syair yang dinyanyi-nyanyikan dengan pukulan-pukulan rebana, hentakan-hentakan suara yang begitu dinamis, bukan itu. Tapi kalau masih pemikirannya sebatas itu, ya monggo. Namun demikian aku mengajak, ayolah ekspat. Memahami sholawat itu sebagai tindakan, bukan sekedar ucapan. Kalau ucapan dia jadi mantra, kalau tindakan dia menjadi sebuah fakta. Beda. Seperti kemarin ada yang tanya apa bedanya memuji sama mendukung, ya beda lah. Ya. Lihat ini, hai Nabi, cukuplah Allah bagimu, ya, dan orang-orang yang mukmin mengikutimu. Ya, oke, hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Gak mungkin Kanjeng Nabi berangkat sendirian berperang, gak mungkin. Meskipun Allah pasti memberikan sholawat kepadanya. Musa itu perang nggak dewean, Yosua itu perang nggak dewean, mesti ada orang yang bersolawat kepada pekerjaan yang ditimpakan kepadanya. Itu loh, nggak mungkin perang sendirian. Ya, oke. Jadi Nabi suruh mengorbankan semangat para mukmin, ya, untuk apa? Berperang, supaya kalau suatu saat kita diserang, kita menerimanya dengan balas serang. Dan itu pun tidak boleh berlebihan sesuai aturan dalam Islam, gitu ya. Oke, ini sangat panjang ya, sangat panjang banget ini. Nanti kamu baca sendiri tentang surat-surat Al-Anfal itu ya.
sangat panjang sekali ya. Nah, ini menceritakan yang perjanjian di sini. Perjanjian yang di sini. Al-Anfal itu. Nih. Eksternal antara Islam dan kafir, perjanjian perdamaian. Nanti aku akan jelaskan pada kamu perjanjian internal Islam dan para pengikutnya, pengikut Kanjeng Nabi, ya. Di sinilah nanti ada baiat. Baiat itu bentuk apa? Bentuk sholawat. Kalau kamu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi perang kamu ngorok aja atau kamu baca itu aja. Ya ndasmu ya dikeplak, kepalamu ditempel. Ngerti? Nabi berangkat perang. Ya, menghadapi serangan kafir. Terus kamu hanya baca aja, kamu masuk langgar apa masuk surau apa di mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kamu enggak ikut di belakang Nabi sebagai pendukungnya. Ya ndasmu itu dikeplak, kepalamu itu tempeleng. Enggak begitu. Bersolat itu mendukung apa yang dilakukan Nabi dalam tugasnya, pekerjaannya, mengajak orang hidup dalam hukum Allah, kita dukung. Gitu loh. Nah, nanti itu ada yang mendukung sejati, ada yang pura-pura mendukung. Dia lihat anginnya, dia untung di mana? Untung di Islam, dia di Islam, untung di kafir, dia di kafir. Maka itulah diperlukan baiat. Karena apa? Nabi perlu jaminan. Orang dibaiat aja pengkhianat masih ada kok, munafikun masih, apalagi nggak dibaiat. Disinilah perlunya baiat. Maka aku menyimpulkan baiat itu kondisional. Makanya aku dibaiat tidak mau. Kenapa? Kondisinya tidak menuntut itu, ngapain dibaiat? Itu loh. Ya, oke. Sekarang itu di ayat-ayat bagian mana aku tunjukkan. Ya. Ini jam berapa ini? Oke, belum ya. Masih belum cukup panjang ya. Itu bisa kita lihat ya di surat di surat 60 ya, surat 60. Surat 60 ya. Ini internal kita. Muntahanah ya. Surat 60 ayatnya, dia di situ fiilnya mudhore ya. Yubayinaka itu baiat itu ya. Baiat. Makanya terjemahannya dia baiat ya. Ini sudah ya. Apa sudahlah, kamu udah ngerti kok. Nek ngene enggak ngerti tak jewer kupingmu. Kita ini yang eksternal sudah kita baca ya. Ini perjanjian apa? Damai antara Islam dan kafir untuk tidak saling menyerang. Nah, ini perjanjian internal kita. Janji apa? Janji setia bahwa dia akan bersolawat kepada Kanjeng Nabi, akan mendukung Kanjeng Nabi. Makanya kan terjemahan yang aku tawarkan, Allah dan para malaikatnya mendukung Kanjeng Nabi. Wahai orang-orang kita-kita ini yang mengaku sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, dukung nabimu. Dan berislamlah kamu seislam-islamnya. Ini maksudnya. Suasana itu suasana perang. Nabi minta jaminan, maka terjadilah baiat. Jangan sampai dia pura-pura mendukung kita, di belakang menikam dari belakang. Ya. Oke. Tapi kalau orang sudah bisa kita yakinkan
atau kita yakini bahwa dia pendukung kita, ya sudah, nggak perlu baiat. Ya, mungkin aku berbeda dengan para kiai-kiai ustadz-ustadz, ya nggak apa-apa, silakan saja. Anda dengan paham Anda tentang baiat, aku tentang aku sendiri. Kalau aku memahami baiat begitu, dia kondisional. Karena apa diperlukan? Karena Nabi minta jaminan. Lalu kita sudah menunjukkan bahwa kita loyalitasnya, kita memberikan sholawat tanpa reserve dari aktivitas keseharian kita, ngapain lagi perlu baiat? Baiat itu karena kita tidak tahu ini kira-kira munafik atau benar-benar mendukung kita, gitu loh. Kalau sudah jelas kita tahu bahwa dia adalah ada dalam barisan kita, barisan yang bersolawat, barisan yang mendukung, lah apa perlunya dibaiat? Jadi aku bukan menentang baiat, tapi aku menduduk perkarakannya itu sesuai dengan kondisi yang ada, gitu loh ya. Jangan salah. Kalau aku nggak mau dibaiat, bukan aku menolak baiat. Baiat itu bagiku kondisional. Gitu loh. Ya, oke, jelas ya. Jelas ya, aku hapus ya, karena aku menulis surat ini. Supaya nanti kamu juga bisa menjelaskan ke, siapa tahu kamu diundang isi kajian, ya kamu isi semampumu. Menurut saya begini Pak, kalau Bapak masih mengikuti yang umum ya silahkan. Tapi setidaknya saya menawarkan pemikiran baru mungkin bisa. Iya, kalaupun tidak diterima ditampung dulu, gitu loh. Ya. Ya pandai-pandai kamu ngomong, dan kamu jangan seperti aku, kamu jadi dirimu sendiri kalau ngisi kajian. Meskipun kamu belajar di sini bukan berarti kamu harus menjadi aku. Enggak. Aku enggak boleh kamu menjadi aku. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Ya. Sekarang kita ke surat Al-Mumtahanah. Ora ketok. Sik, minum kopi sih. Bismillah. Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60, kita mulai di ayat yang ke-12. Ya. Kalau kamu mau cari di ayat-ayat lain juga silahkan, monggo, nggak apa-apa ya. Surat 60 ayat yang ke-12. Mungkin yang baru ikut kajian di sini, wah ini gimana ini? Ternyata baiat begitu ya. Ya begitu. Sholawat itu begitu ya. Ya begitu. Kalau sholawat cuma dibaca-baca doang gimana? Nabinya berangkat perang, kamu di rumah baca sholawat doang. 11. Oh, sebentar, salah lihat. 60 bukan 59 ya. Nih ya. Ayat yang ke-12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya ke terjemahannya, nanti kalau mau original teksnya silahkan dibaca sendiri. Karena aku yakin makhraj lidahmu lebih bagus dari aku. Kalau aku nggak bagus makhrajnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia. Janji setia. Apa itu? Yubayinaka. Itu fi'ilnya mudhari, itu artinya apa? Baiat, berbaiat. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat. Gitu loh. Di sini janji setia, ya nggak apa-apa, sama aja. Ya. Ini terjemahan lebih enak ini, terjemahan Android ya, begini. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan sudah aku kasih tahu ya, bukan gender itu ya. Hati-hati.
Wahai Nabi, tapi karakter bukan gender, perempuan-perempuan yang dimaksud ya. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, yang kita sebut janji setia itu ya, bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Jebret, kamu jadi pendukungku, kamu bersolat kepadaku, jebret dengan aturan seperti itu. Itu. Ya. Karena apa? Supaya ada jaminan dia tidak menikam kita. Benar loh. Ngerti? Jadi harus melakukan yubayinaka, baiat, berbaiat, sumpah setia, janji setia. Aku akan bersolawat kepada engkau ya Kanjeng Nabi. Gitu. Kalau surat Al-Ahzab itu kamu pahami berdiri sendiri, repot. Oke, sekarang kita lihat surat Al-Fat ya, 48 yang ke-10. Quran surat Al-Fat ya, 48 ayatnya 10. Lihat. Secara hakikat itu berbeda secara syariat. Ya. Tetapi kalau kita lihat benang merahnya, dia menjadi satu tarikan napas antara syariat dan hakikat. Secara syariat kita yang jabat tangannya sama Nabi, berbayatnya sama Nabi. Tapi hati-hati, Nabi itu adalah utusan Allah. Dia bekerja atas nama perintah dari Allah. Jadi ada di belakangnya. Maka secara syariat seperti itu yang kita jabat tangan Nabi, tapi secara hakikat, nah kita baca ini Al-Fat 48:10 ya. Bahwa orang-orang yang berbaiat, bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, bahwa dia akan bersolawat kepadamu, akan menjadi pendukungmu, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Dan siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya, maksudnya di Allah, pahala yang besar. Meskipun yang di hadapan kita ini Kanjeng Nabi Muhammad, tapi lihat posisinya sebagai apa? Sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Maka syariatnya begitu, hakikatnya kita berjanji kepada Allah. Gitu loh. Bahwa kita akan memberikan sholawat, dukungan, tidak akan mengkhianatinya. Gimana? Ya, sudah jelas belum? Jadi jangan sampai nanti kamu seperti surat Al-Anfal 56 yang kita baca tadi. Ya. Orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah, itu juga bisa terjadi di sini, di internal ini bisa terjadi. Kalau di Al-Anfal tadi kan eksternal antara Islam dan kafir. Di internal itu juga bisa terjadi. Ya. Terikat perjanjian dia dengan Kanjeng Nabi, ya. Kemudian dia mengkhianati Nabi. Itu bisa terjadi. Ya. Yaitu sama aja itu, bajingan tengik. Makanya ya, pada satu kisah itu Kanjeng Nabi itu paling sulit itu menghadapi para munafikun berbuka dua itu.
Pernah satu saat sahabat itu mau membunuh munafikun yang berkhianat itu, sama Nabi tidak boleh. Apa katanya? Jangan, nanti tersiar berita Muhammad membunuh temannya. Coba. Islam kafir jelas enak. Kita ketemu di Medan Laga, ayo wis. Tapi kalau dia ada di antara kita dan dia membo-membo itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya nyamar-nyamar bahwa dia bagian dari kita dengan bersolawat kepada kita. Padahal itu kamu pelas, sesungguhnya dia bermuka dua, bisa ke Islam, bisa ke kafir, bisa mendukung, memberikan solawat, bisa justru menentang. Tapi dia tidak terus terang. Itu sulit dihadapi. Makanya ketika sahabat mau menghabisi si munafikin ini sama kanjeng Nabi, tidak boleh, jangan. Nanti orang bilang bahwa Muhammad membunuh temannya. Sampai sebegitunya sulitnya menghadapi munafikun. Padahal sudah dibaiat supaya dia bersolawat kepada kanjeng Nabi. Gitu. Ya. Mungkin ada yang bilang begini, loh Gus, sekarang ini kan sudah nggak ada perang, makanya kita nggak perlu bersolawat gitu. Jangan terlalu mas, mbak, ibu, bapak, jangan terlalu jangan terlalu suka menyederhanakan masalah. Perang fisik ya memang tidak ada. Kalau dulu kan Nabi perang fisik antara pasukan Islam dengan kafir-kafir munafikun sulit. Kafir-kafir Arab pagan itu fisik. Iya. Kalau sekarang kan tidak ada. Iya, tidak ada, tapi perang Ghazwul Fikr, perang pemikiran itu tetap berlangsung. Dan itu sepertinya hingga yaumul sa'ah nanti. Ya, untuk menghadapi itulah perlunya dakwah. Yang perang itu pemikirannya, dan itu bisa lebih bahaya daripada perang fisik. Perang fisik kena panah, didor, mati, selesai. Perang pemikirannya itu bisa dia tularkan ke generasi dia berikutnya terus hidup. Orangnya mati, pemikirannya tetap dipakai ke orang lain, ke generasi yang dia turunkan. Dulu, ya. Jadi artinya ketika perang itu kita lihat ada perang fisik, ada perang psikis. Sholawat itu tetap dibutuhkan. Anda di pihak mana? Anda menjadi orang yang bersolawat kepada Nabi, atau Anda orang yang menentang Nabi? Disitulah konteks dakwah itu menjadi urgen. Gitu loh. Ya. Makanya hati-hati kalau aku kadang-kadang kalau baca komen kalian itu aku ngeri, ada yang terlalu sembrono ya. Karena rasa sayang aja, rasa kasihan saja. Aku sudah bilang, misalkan kamu tidak cocok lah, karena seleramu mungkin lain terhadap seorang pendakwah, ya tidak apa-apa. Karena orang memang tidak cocok, tidak apa-apa. Tapi jangan menjadi jangan kamu menjadi batu sandungan dia. Kalaupun kamu nggak cocok dengan cara dia, karakter dia, penyampaian dia, kamu lihat dia ada di pihak mana, apa yang dia lakukan, untuk apa. Jadi kalau kamu justru menjadi batu penghambat, batu sandungan untuk dia, hati-hati hidupmu, bisa kelar lu. Karena barisan itu terbelah dua, pendukung, penentang. Kalau kita bisa break gitu, memang nanti akhirnya di antara dua ini ada lagi yang abu-abu, yang bermuka dua munafikun tadi. Tapi secara garis besar pendukung, penentang. Lah kalau ada orang sedang bersolawat sementara kamu nggak cocok dengan cara dia bersolawat, terus kamu menjadi batu sandungannya, memangnya siapa elu? Kalau aku nih ya lihat kajian, aku nggak cocok sama dia. Atau kadang-kadang karena aku orang lapangan nih, aku baca informasi dia itu siapa. Kalaupun ada keburukannya, itu aku berusaha untuk diam.
Karena itu yang dipesankan juga oleh ketua dakwah kami, Dr. Suryadi. Kami berusaha melihat lebih luas. Apa yang dia perjuangkan? Apa? Oh, Islam. Dia masih berguna bagi umat, tidak masih berguna. Ya sudah, wis. Gitu. Jangan justru kita buka aibnya atau kita menjadi sandungan dakwah dia. Itu artinya ketika kamu sudah menghambat orang yang telah bersolawat, kamu tentukan sendiri berarti posisimu ada di mana. Apakah kamu ada bersama barisan Kanjeng Nabi atau kamu di barisan yang menentang Kanjeng Nabi? Gitu aja. Artinya kita kalau suruh cocok bener itu ndak bisa. Aku sudah bilang, kamu itu mau ngaji atau mau cari cocok-cocokan? Karena banyak juga teman-teman kalau nggak cocok sama narasumbernya nggak mau ikut ngaji gitu. Dia cari yang cocok-cocokan. Gue tanya sama lu itu mau cari cocok-cocokan atau mau cari ilmu? Seharusnya ilmu itu didapat dari manapun. Kalaupun kamu tidak cocok, coba berusaha cari yang cocok di mana. Gitu. Kan kita sekarang kagak, misalkan ngaji ke masjid ini, lihat narasumbernya siapa gini. Oh, gue cocok sama dia, datang. Oh, gue nggak cocok sama dia. Bukan karena ilmu. Tapi maksudku gini loh, kalaupun kamu tidak cocok ya sudahlah, nggak mau datang juga ya sudahlah. Tapi jangan terus ada orang gelar pengajian kamu hambat, entah itu kamu gagalkan kek, entah kamu membuat keributan di situ kek. Oh, hati-hati. Hati-hati. Dari situ aja kamu sudah memetakan dirimu. Kamu ada di barisan mana? Kalau aku nggak cocok sama dia, ya sudah aku nggak datang. Tapi jangan dihambat. Yang lihat apa yang dia perjuangkan, dia itu yang memperjuangkan Islam. Cuman dengan style gaya dia, ya sudah biarin. Jangan terus dibubarkan, apalagi dihasut, hasad. Oh, jangan. Ya, oke. Sekali lagi aku jelaskan. Bagaimana kita cara memahami sholawat? Ya seperti itu tadi. Konteksnya itu adalah harus memberikan dukungan tanpa reserve. Kita ini. Ya, maka kita akan memahami ya surat Al-Ahzab yang ke-56 ya, 33 seperti yang telah aku dekonstruksikan dan aku sampaikan kepada kalian semuanya di berapa seri itu ya. 9 seri atau lupa apa 13 seri ya. Maka sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendukung Nabi. Hai orang-orang kita nih yang aku beriman nih, dukunglah nabimu. Katanya kamu pengikut Nabi Muhammad nggak kamu dukung gimana? Gitu loh. Kita disuruh mendukung nabimu dan berislamlah kamu, kita ini se-Islam totalitas. Gitu loh. Ya. Jadi konteks sholawat itu seperti itu. Dan itu dibutuhkan sampai yaumul sa'ah nanti. Karena perang tidak hanya perang fisik, tapi ada perang psikis. Justru perang psikis, perang pemikiran itu jauh lebih bahaya dampaknya. Karena dia orangnya bisa mati, tapi pemikirannya terlanjur ditularkan ke orang lain. Oke. Aku tidak tahu sudah berapa lama ini ya. Aku kira cukup itulah ya. Cukup itu dan aku bilang sama kau semua, jangan pelit-pelit. Kalau kamu dapat ilmu, bagikan kepada yang lain. Jangan kamu pakai sendiri. Nanti kamu mati, ilmumu sudah tersampaikan ke orang lain. Dan jangan khawatir, kalau kamu memberi ilmu baru, nanti Allah akan berikan lagi ilmu baru sama kamu. Nggak tahu caranya, mungkin lewat ngaji di sini, kayak ngaji di channel lain, kayak ngaji di Ustadz Kiai siapa. Itu caranya macam-macam. Ya. Jadi jangan kamu ngaji sini dapat pengetahuan, terus kamu pakai diam sendiri, kamu ngapain? Kalau kamu udah tahu, kamu ajarkan. Ya, jangan medit, jangan pelit. Oh biar gue aja yang tahu. Gitu. Enggak begitu Islam. Justru mengajarkan ilmu yang kita ketahui itu adalah zakat dari ilmu yang kita miliki sebagai pemberian dari Allah. Jadi kalau lu nggak ngajarkan, lu nggak bayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim.
Jelas ya. Jadi konteks sholawat itu juga perspektif perangnya ada. Ya. Oke. Aku kira sampai di situ ya. Ini untuk menjawab soleha kita yang dari Jakarta. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi padahal Allah juga sudah bersolawat? Kok nggak cukup Allah saja? Ya itu tadi gambarannya. Apakah Kanjeng Nabi mau berangkat perang sendirian? Terus kamu yang ngaku umatnya tidur-tiduran aja di rumah begitu? Karena ini naturali, kita berbicara naturali, maka harus dipahami secara naturali. Ya. Nah, nanti kita baca gini. Kalau Allah mau, ya, makanya kita tidak bisa memaksa orang. Contohnya malaikat lah. Allah kan bisa bikin malaikat. Malaikat itu tidak ada yang ingkar loh. Semua bersolawat, mendukung. Bisa. Tapi untuk manusia Allah tidak mau begitu. Biar manusia itu mempunyai alternatif dan dia nanti menentukan di barisan mana dia. Nah kalau mau semuanya itu mau diserahkan kepada Allah, nah terus kerjaanmu itu ngapain? Berangkat perang. Ah sudahlah biarlah Nabi Muhammad biar sendiri aja perang. Kenapa? Kan sudah didukung sama Allah itu. Apa begitu? Terus kamu tidur-tiduran aja di Mekah. Oke. Ya, nggak apa-apa ya aku tambahkan. Ini waktunya sudah jam berapa ini? Sudah 1 jam belum kan? Ya. Sekarang jam 11. Belum lah, belum 1 jam ya. Nggak apa-apa aku tambah dikit ya, supaya holistik pemahaman. Oke. Surat Al-Maidah, surat 5 ya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 48. Ini panjang banget, nanti kamu baca sendiri ya. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Satu umat saja semua beriman semua. Allah bisa, tapi Allah tidak mau begitu. Semua jadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad saja wis, nggak ada kafir, nggak ada munafik. Bisa. Tapi Allah tidak mau begitu. Contohnya apa ya? Malaikat itu dibikin taat semua bisa kok. Apa sulitnya? Ya. Apa sulitnya? Sekarang kita lihat ke Quran surat Yunus surat ke-10 ayatnya 99. Kalau kemarin kan ayat 100 bahwa Allah murka terhadap hamba-hambanya yang tidak pakai akalnya ya. Sudah dikasih akal kok nggak pernah dipakai, itu untuk apa gitu loh. Jangan dengkul terus, akal juga dipakai ya. Oke, surat Yunus 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tidak boleh. Seperti aku memaksa kalian semua, tidak boleh. Aku hanya menyampaikan, nanti kamu menentukan dirimu mau kafir atau mau beriman. Kalau Allah mau jadikan semua beriman, bisa. Tapi kalau semuanya kamu serahkan ke Allah, biar Allah jadikan beriman. Lah terus koniku lapo. Kamu itu mau tugasmu itu ngapain? Mau nongkrong doang. Gitu loh. Lu sakit. Berdoalah Allah, biar nanti Allah yang sembuhkan. Nggak kemenong-menong lu. Ya sudah dokter, nanti fakultas kedokteran itu tutup. Kalau gitu pemikiranmu dan semua orang begitu, fakultas kedokteran tutup, orang nggak perlu beli obat, nggak perlu berobat, ahli-ahli herbal itu tutup. Kenapa? Nanti Allah sembuhkan sendiri gitu. Kalau Allah maha kuasa gitu. Artinya ketika kamu berikhtiar cari obat, entah itu lewat herbal, entah itu lewat dokter, itu artinya bukan berarti bahwa Allah itu lemah, bukan. Tapi Allah mau tahu ya
Kamu itu harus melakukan sesuatu gitu loh. Apa bisa? Sudahlah. Rezeki Allah lapangkan, menyempitkan rezeki bagi yang dikehendakinya gitu. Sudahlah, gini aja. Kenapa? Nanti kalau lapangkan juga lapang. Kalau sempitkan juga sempit. Kita ini hanya wayang aja lah, nggak usah berusaha. Gitu. Terus nanti ketika kamu berusaha ternyata nggak seperti yang kamu inginkan, kamu nyalahkan Allah gitu. Iya kayak gitulah ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nggak apa-apa ya, tinggal belum 1 jam kok, 1 jam kurang sekian. Kita lanjut supaya ini tuntas, besok kita bisa ngaji yang lain ya. Quran surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl itu berapa? 6 ya. 16 maksudnya ya. Surat yang 93. Ya. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Bisa. Apa yang nggak bisa oleh Allah? Masalahnya Allah tidak mau. Tuh, ya. Kembali lagi ke Quran surat Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat yang ke-35. Sama ini. Dengan ini sama. Ya. Sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Ya. Lihat dulu apa kata Allah. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang blow on atau bodoh. Ya. Nah, ini kuncinya. Di Yunus 99 tadi itu yang sudah kita kutip di atas ya. Yunus sudah kita kutip belum? Nah ini. Apa? Jangan memaksa. Jangan memaksa orang untuk bersolawat. Jangan memaksa orang untuk mendukung kita. Sampaikan saja. Ya. Karena apa? Lah kalau Allah mau, itu bisa dijadikan beriman semua. Tapi Allah tidak mau. Tugas kita ada hanya menyampaikan, ya, tidak boleh memaksa. Maka ditulislah, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tidak boleh. La ikraha fiddin. Ya, makanya setiap channelku itu di video awalnya kan, tugas kita hanya menyampaikan. Tidak boleh memaksa. Ya. Oh kamu harus bersolat enggak. Lah wong nek Gusti Allah gelem dadekno bersolawat gelem iso kok. Ya. Oke. Mungkin terlalu panjang ya. Seharusnya dijadikan 2 seri tapi supaya 1 season lah ya. Kita bisa beralih ke yang lain. Nah, sekarang semoga kalian sudah paham, khususnya untuk Mbak yang ada di Jakarta ya. Jenenge sapa yo lali aku. Ya. Yang kemarin itu ya menjadi lebih jelas ya. Itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Tentunya dengan sebuah harapan kalian bisa memahaminya ya. Ya aku juga nggak bisa memaksa sih ya. Aku hanya menghimbau bagi yang berkenan silahkan di-share ya. Link-link kajian dari channel dakwah ini. Di-share doang. Kalau kamu sudah bisa menyampaikan ya, kamu menyampaikan ya. Silakan disampaikan ada kajian di mana ya. Itu berarti kamu bersolawat. Aku tahu sih ya, channel-channel kajian di sini ini kan ya, anti mainstream, mungkin juga ada yang harus diperhitungkan. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Ya. Cuma kan kamu nggak perlu khawatir, kan ada aku. Misalkan ada yang mau tanya ini, kembalikan saja ke aku biar aku jelaskan. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Ya. Oke, begitu untuk Mbak Soleha kita Penti Wijaya sudah aku selesaikan 2 seri ya. Semoga kamu bisa mengerti dan apa yang kamu mengerti sampaikan kepada yang lain, begitu juga untuk semuanya. Oke, ya.
weekend ya, kalau kalian jalan-jalan begitu masuk waktu sholat jangan lupa sholat, waktu makan juga makan, dan ajak semuanya yang ada bersamamu makan bersama dengan makanan yang sama di atas meja yang sama. Itulah kita menjalin silaturahmi di antara kita ya. Oke, kita sama-sama berdoa ya, dan aku sampaikan, ingatkan, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai imanmu, tetapi hormati saudara lain kita yang memilih iman yang lain ya. Mereka juga saudara kita. Gak ketemu persaudaraan di akidah, kita ketemu persaudaraan sebangsa ya. Oke, semoga kalian semua ya mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita ya sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.